Darlin terdiam karena ucapannya itu. Bibirnya bergetar. Seketika dengan suara serak berkata, "Apa yang ingin aku lakukan?" Lucky tersenyum. "Sangat mudah, asalkan..." Lucky sudah pergi. Tidak tahu kapan dia pergi. Darlin bersandar di bangkunya, mengelus dahinya. Wajahnya terlihat pucat. Malam yang hening terlihat indah, namun tidak bisa menghilangkan kabut yang ada di hatinya. Keluar dari restoran, terdengar ponselnya berdering. Darlin melihat sejenak. Itu adalah Yos. Angkat atau tidak? Akhirnya Darlin tetap mengangkatnya. Di balik telepon, langsung terdengar suara khawatir dan tidak senang Yos. "Sekarang kamu ada di mana?" Darlin melihat sekitaran, tatapannya terlihat kacau. Dia juga tidak tahu tempat apa ini. Jadi, dia hanya mengatakan lebih kurang keberadaan kafe ini. Yos terdiam sejenak. Darlin sepertinya bisa membayangkan Yos yang sedang mengerutkan dahi. "Kenapa kamu pergi ke sana?" Seketika, tidak menunggu Darlin menjawab, dia lanjut berkata, "Tunggu aku di sini, aku akan segera tiba." Mendengar itu, Darlin langsung diam. Yos dengan cepat tiba, di sisinya juga membawa Derek. Ini membuat Darlin yang awalnya ingin mengatakan sesuatu pun menelan kembali semua yang ingin dia katakan. Hanya saja, kenapa Derek kemari? Dia adalah bintang utama hari ini. Awalnya dia terus berada di sisi kakek dan ibu Yos. Tatapan Yos dengan serius melihat Darlin sejenak. "Kamu ibunya saja tidak ada. Untuk apa kamu membiarkan Derek yang begitu kecil di sana?" Darlin pun tidak bisa menjawab, terdiam dan menundukkan kepala. Derek melihatnya dari atas ke bawah, menarik tangannya, dengan penasaran bertanya, "Ibu, kenapa kamu datang ke sini?" Darlin menundukkan kepala, melihat tatapan khawatir anaknya. Dia pun tersenyum. Keluar menghirup udara segar dan ibu kesasar. "Maaf ya Derek, barusan ibu tidak menemanimu." Derek mencibirkan bibir. Sudah dia katakan kalau dia bukanlah anak berusia 3 tahun lagi. Ucapan ini, siapa yang akan percaya? Yos menyodorkan tangannya, merangkul Darlin, tidak menyadari wajahnya yang membeku. "Ayo, pulang dulu." Darlin menggerakkan bibir. Di dalam pelukannya seperti tercium aroma parfum wanita lain. Mobil langsung menuju ke villa. Saat hampir tiba, Darlin pun terkejut. "Pulang sekarang? Apakah kakek akan tidak senang?" Bagaimanapun acara ini disiapkan khusus untuk Derek. Yos melihatnya sejenak. "Sekarang baru tahu takut ya?" Menundukkan kepala, Darlin pun tidak menjawab. Yos mendengus, langsung pulang. Setelah menidurkan Derek, Yos kembali ke kamar. Kiki mungkin masih berada di acara. Saat ini belum pulang. "Katakanlah, kenapa kamu tiba-tiba pergi hari ini?" Tatapan Yos terlihat bertanya. Darlin menggigit bibir, menghindari tatapannya dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya merasa tidak nyaman." Yos mengerutkan dahi. "Bukan karena mendengar ucapan yang tidak enak didengar, iya?" Darlin pun menatapnya. Ternyata Yos tahu. Memikirkan ucapan yang dia dengan dia acara, suasana hatinya pun menjadi buruk. Ternyata di mata orang luar dari awal sudah melihatnya dengan jelas.
dia itu tidak layak bersama dengan Yos. Yos melihat ekspresinya yang tidak baik, tiba-tiba menyodorkan tangan menyentuh dahinya. Apakah benar-benar tidak nyaman? Darlin memalingkan kepala. Tatapan Yos terlihat khawatir. Begitu tulus sampai membuat Darlin melupakan hatinya. Melupakan hal yang dia lihat tadi dan tenggelam di dalamnya. Sekarang sudah tidak apa-apa. Keluar menghirup udara segar sudah baikan. Darlin menggelengkan kepala, menatapnya, menarik bajunya dan berjalan ke arah kamar mandi. Yos mengurutkan dahi berdiri di belakang melihat bayangannya. Dalam hati merasa tidak senang. Namun lebih banyak adalah penyesalan. Kelihatannya harus segera menyelesaikan masalah di sini. Gosip yang barusan beredar sudah bisa membuatnya begitu tidak bersemangat. Kalau semakin lama, tidak tahu dia akan betapa tertekan. Walaupun berpikir seperti itu, tapi untuk berjaga-jaga, keesokan harinya Yos tetap membawanya ke rumah sakit. Darlin sudah terus mengatakan kalau dia baik-baik saja, tapi Yos tetap bersikeras. Darlin pun tidak berdaya dan hanya bisa mengikutinya ke rumah sakit. Hanya saja, hasilnya membuat dia sangat terkejut. Selamat untuk kalian berdua. Nona Darlin, kamu sudah hamil. Dokter itu melihat Darlin dan Yos dengan senang. Yos menaikkan alis, dengan tenang menerima kabar ini. Darlin malah termenung. Yos merangkulnya, menunduk dan berkata, "Begitu senang sampai bodoh ya?" Perasaan Darlin sangat kacau. Mana mungkin? Tatapan Darlin terlihat tidak fokus. Yos terlihat tidak senang. Lalu dia pun berkata, "Aku begitu bekerja keras, bukankah ini sangat normal?" Dokter mendengar itu pun batuk dan tersenyum. Segera, orang keluarga Yos pun mengetahui kabar ini. Kakek Yos begitu marah dan hampir melempar vas bunga antiknya. Ibu Yos adalah orang pertama yang langsung datang ke Villa Kiki dan membawanya pergi. "Darlin, aku tahu anak muda sekarang tidak suka tinggal bersama orang tua. Tapi sekarang ini kamu sudah hamil. Orang tuamu juga tidak ada di sisimu. Tidak ada yang bisa menjagamu. Jadi, tidak peduli bagaimanapun, hari ini kamu harus tinggal di rumah kami." Ibu Yos melihat Darlin dan teringat beberapa hari ini mereka terus tinggal di rumah Kiki. Seketika berkata. Darlin pun menggelengkan kepala, tersenyum. "Tidak, Bibi sudah salah paham." "Kenapa masih panggil Bibi? Bukankah kemarin kamu sudah memanggilku Ibu? Kenapa begitu sungkan?" Ibu Yos berpura-pura tidak senang. Darlin secara refleks melihat Yos. Yos pun tertawa. "Panggil ibu saja." Darlin hanya bisa dengan patuh memanggilnya. Patuh, sangat patuh. Sudah. Saat aku datang, sudah menyuruh Bibi mempersiapkan sup. Pulang sekarang masih sempat mengejar waktu makan. Tidak boleh asal makan di luar. Ayahmu juga masih sedang menunggu. Ibu Yos pun langsung menyuruh orang membereskan barang. Sebenarnya juga tidak ada yang perlu diberesi. Bagaimanapun mereka barusan tinggal beberapa hari di sini. Selain itu semuanya dalam dugaan Yos. Sama sekali tidak ada banyak koper. Darlin tidak menolak. Yos melihat di samping. Derek pun dengan aneh melihat perut Darlin. Sepertinya saat ini dia bisa melihat nyawa kecil yang ada di dalam. Setelah mereka selesai membereskan, berjalan ke depan pintu. Melihat ada sebuah mobil hitam panjang yang berhenti di depan pintu.
Ini adalah pila berkelas. Orang yang tinggal di sekitar adalah orang yang juga memiliki kekuasaan. Tapi jarak antara pila lumayan jauh. Jadi tidak mungkin muncul keadaan mobil tetangga yang salah parkir. Ibu Yos melihat mobil ini terlihat terkejut. Wajah Yos tidak berekspresi dan hanya melihatnya. Lalu beberapa orang pun melihat Paman Yuga keluar dari dalam mobil. Nyonya besar, Tuan muda Yos, Tuan muda kecil, Nona Darlene. Perlahan menganggukkan kepala, Paman Yuga tersenyum pada mereka.